Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan tema kita, kemerdekaan. Sekarang sudah yang ketiga. Kali ini kita akan belajar dari contoh Israel, ya. Ketika dia di Mesir, dia diperbudak di rumah perbudakan itu Mesir. Kemudian kita akan belajar ketika dia Israel dalam tanah perjanjian di kitab Hakim-Hakim. Berkali-kali mereka diperbudak oleh musuh-musuh bangsa-bangsa sekitarnya yang masih ditinggalkan oleh Yosua. Kemudian kita lihat Israel satu lagi ketika mereka minta raja. Ya, ada beberapa raja yang baik tapi akhirnya berujung kepada pembuangan. Ya, Israel jatuh ke dalam pemerintahan atau raja asing, ya. Di Babel, sebagian di Asur sudah tidak kembali lagi. Nah, mari kita mengulang dulu sebentar, ya. Kemarin kita sudah jelaskan istilah mutamut, ya, perbudakan manusia, karena Tuhan sudah bilang ketika engkau memakan buah pohon pengetahuan ini, maka engkau akan mati. Mati di situ istilah Ibraninya mutamut, yang artinya dying, you will die. Artinya begitu engkau makan buah itu, engkau langsung jatuh ke dalam suatu jenis kehidupan maut, suatu jenis kehidupan yang berproses kepada kematian fisik akhirnya, ya, you will die. Jadi manusia jatuh dalam perbudakan, dalam kesia-siaan, ya. Itu karena dia makan buah pohon itu, ya, seluruhnya dosa masuk melalui satu orang, melalui Adam, dan melalui dosa itu juga langsung maut, ya, suatu jenis hidup yang dikuasai iblis. Kalau dalam kitab Ibrani itu dijelaskan. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak diperbudak ketika lahir ke dunia ini, ya, tidak ada seorang pun. Di kitab Pengkhotbah sudah dibilang mau kaya, mau miskin, semuanya diperbudak sehingga sedemikian sehingga sia-sialah hidup itu. Sia-sia hidup menjalani hidup yang Alkitab bilang maut. Kalau istilah Pengkhotbah itu di bawah matahari atau di bawah langit, ya. Jadi Yesus datang ke dunia ini, dia sama sekali tidak berbicara soal agama. Karena agama itu justru salah satu cara memperbudak orang. Ya, karena kita sudah bahas itu religare itu diikat kembali, ya, diikat kembali oleh aturan-aturan, ya, aturan-aturan tertentu yang memperbudak orang. Nah, Yesus datang memberikan hidup yang disimbolkan oleh pohon kehidupan itu, yang istilah Yunaninya joy, life. Ya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya hidupnya itu joy-nya bertumbuh, ya. Ini nggak ada hubungannya dengan materi, ya, tapi dengan joy yang bertumbuh sedemikian, dan joy ini, hidup ini akan menelan maut, ya, sehingga kita menjadi serupa dan segambar dengan dia. Jadi jelas bahwa perbudakan itu bagian sebenarnya dari proses yang Tuhan izinkan kita bisa mengalaminya. Jadi sekarang kita mau melihat contoh, ya, Israel di Mesir. Ya, coba dulu kita melihat ini, ya. Kita tahu ceritanya. Ini kita harus mengingat, ya, Israel ini dari mulai Abraham itu, ya. Karena janjinya Israel kenapa dibebaskan Tuhan dari Mesir juga itu karena Tuhan mengingat janjinya, ya, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, mari kita melihat dulu Israel ini beberapa ayat bagian, ya, di mana Israel dibebaskan oleh Musa, ya. Melalui Musa dibebaskan, ya, dengan mukjizat-mukjizat, tapi kita akan perhatikan perkataan Firaun, ya. Kan ada tulas 10 itu. Nah, kita akan melihat ini karena kita tahu Mesir ini simbol daripada dunia. Kalau kita mau mau ditransfer gitu, ya, dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu, Mesir itu adalah dunia, ya. Nanti termasuk juga dunia keagamaan, ya.
Jadi Firaun ini ya boleh dibilang simbol iblis karena penguasa dunia itu iblis ya. Ingat ya, dunia di sini suatu sistem pemerintahan manusia ya. Nah, Israel di Mesir ketika itu tulah pertama ya. Dibilang di sini ayat yang paling terakhir, katakanlah kepada Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan daripada dibebaskannya Israel dari tanah rumah perbudakan di Mesir itu supaya Israel sebagai umat Tuhan bisa beribadah. Kenapa? Karena di Mesir tidak bisa beribadah ya. Nah, ini harus kita ingat ya, kalau orang diperbudak oleh dunia tidak bisa beribadah ya, dia harus dibebaskan dulu ya. Nah, kemudian yang uniknya di sini ya, dibikinlah ya tulah pertama air menjadi darah ya. Ini para ahli di Mesir juga bikin begitu, tulah katak begitu juga ya. Nah, begitu tulah ketiga nyamuk, barulah ini para ahli itu lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Mereka nggak bisa lagi ya. Tapi Firaun memang dikeraskan hatinya oleh Tuhan supaya Tuhan bisa menunjukkan mujizat-mujizatnya itu supaya namanya dikenal ya. Kemudian nanti ada lalat pikat ya. Kemudian ini Firaun, perhatikan ayat 25, pasal yang ini pasal berapa ini? Pasal yang ke-8 ya. Dikatakan di sini, saya pakai LAI ya. Dia bilang gini, lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Jadi perbudakan dunia itu dia nggak mau melepas orang begitu gampang aja. Beribadah di sini katanya. Bolehlah kau beribadah, tapi di sini katanya. Terus Musa bilang, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Nggak bisa kita beribadah dalam perbudakan dunia ini, termasuk perbudakan dunia keagamaan, nggak bisa. Kita mesti dibebaskan dari itu dulu. Nanti kita melihat sesi berikut ya, bagaimana kita mesti dibebaskan dari perbudakan dunia, khususnya dunia keagamaan ya. Karena nggak bisa beribadah di situ ya. Kalau nanti kita lihat bahwa pengertian ibadah di sini bukan hanya sekedar liturgi ya. Kalau liturgi semua juga orang bikin liturgi dalam dunia keagamaan itu. Tapi apakah mereka beribadah? Karena kita bilang beribadah itu harus dalam roh dan kebenaran. Bukan dalam liturgi dan dalam tata cara, dalam kredo-kredo, bukan begitu ya. Nah, kemudian berikut lagi setelah Firaun bilang begini, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Jadi boleh kamu pergi tapi jangan jauh. Karena dunia ini bermaksud dia menarik orang itu lagi ke dalam perbudakan. Contohnya, ketika Lot melihat lembah Yordan itu dia penuh air apa semuanya kan. Dunia ini kan menawarkan seperti itu. Termasuk dunia keagamaannya menawarkan posisi, uang, jabatan, kemuliaan manusia, semuanya itu. Lot itu dia belum dekat ke Sodom dan Gomora. Tapi kemudian nggak lama kemudian ketika Sodom dan Gomora mau dihancurkan, Lot ada di situ. Kenapa? Karena kalau nggak terlalu jauh itu, jadi saya berkali-kali bilang dosa itu progresif ya. Jadi dunia ini ia menarik pelan-pelan dia, ya. Asal kamu jangan jauh. Kalau kamu terlalu jauh, saya nggak bisa tarik, kira-kira begitu ya. Ini dia taktiknya, kita perhatikan ya, taktiknya Firaun itu sama. Iblis ini Firaun ini sama aja itu ya. Jangan terlalu jauh ya. Kemudian tulah-tulah terus berjalan ya. Penyakit tulah kelima, tulah keenam, bara ya. Hujan es ya. Tulah belalang ya. Nah, waktu sudah tulah belalang ini ya, tulah ke-8, ini Firaun ngomong begini. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Nah, terus Musa bilang semua. Jawab Firaun, nggak boleh ya. Kamu tidak boleh pergi semua, tapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan. Apa maksud Firaun ini? Supaya laki-laki itu jangan terlalu jauh, supaya gampang ditarik lagi ke dalam rumah perbudakan itu.
Nah kalau laki-lakinya yang pergi kan ada istrinya, ada anak-anaknya di Mesir, ya nggak mungkin lah nggak balik itu laki-laki kan. Jadi ini selalu taktik daripada dunia, termasuk dunia keagamaan itu, karena penguasanya iblis. Dia selalu bilang kau jangan terlalu jauh lah, janganlah terlalu ekstrim. Ya kalau mau beribadah ya beribadah lah, tapi janganlah terlalu ekstrim ya. Kalau mau menyampaikan firman-Mu ya janganlah terlalu yang tegas-tegas, yang terlalu belak-belakan gitu. Kira-kira begitu ya. Ingat saudara, supaya saudara ini kita supaya tahu suara iblis itu ya. Kita belajar dari contoh Israel ini supaya kita tahu suara iblis. Tetap tujuan iblis itu satu, tujuan Firaun itu satu. Aku mau memperbudak kamu sedemikian sehingga engkau tidak bisa beribadah. Dan kita ingat ya, contoh ini yang diperbudak adalah umat Tuhan, Israel ya. Umat perjanjian ya, itu ya. Kemudian tulah ke-9, gelap gulita ya. Nah, Firaun bilang gini sama Musa, pergilah beribadah kepada Tuhan. Hanya, ini satu lagi, kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Jadi setelah laki-laki boleh, datang lagi tulah, Firaun bilang, boleh lah kalau gitu. Istri dan anak-anakmu boleh. Tapi kambing domba, lembu sapi harus ditinggalkan. Harta benda, ya kira-kira begitu ya. Ini maksudnya kembali apa maksudnya? Supaya jangan pergi jauh-jauh sehingga aku nggak bisa lagi memperbudak kamu. Kira-kira begitu dunia ini. Ya, boleh kau pergi, tapi harta bendamu, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Pasti nanti Israel balik ke Mesir. Ya, karena harta bendanya di situ. Ya. Kemudian yang tulah ke-10 terakhir ini dia anak sulung. Nah ini Firaun benar-benar nyerah ini. Ya, kita tahu tuh cerita Paskah itu anak sulung mati semua. Nah, dia baru bilang udah sudah pergilah. Jadi dunia itu mesti begitu, mesti tegas. Karena mereka terus bilang nanti kita semua mati. nyerah dia kan. Barulah disuruh lepas. Itu pun enggak nyerah. Enggak nyerah dalam arti ini setelah orang Israel pergi keluar, nyebrang laut Teberau, mau nyebrang ya. Ini ngejar ini tentara Firaun 600 keretanya 600 ya. Kejar gitu. Tuhan belah itu laut Teberau itu, orang Israel jalan, Mesir ngejar ini, ya kemudian ditutup. Jadi gini, kesimpulan dulu sementara dulu ya, supaya kita tahu nanti suara dunia itu, suara setan itu supaya kita tahu. Yaitu gini, kalau mereka sudah tidak bisa menahan kita, dia berusaha sedemikian supaya tetap masih ada sesuatu yang kita tinggalkan lah. Ya, pertama kau laki-lakinya boleh, tapi istri anakmu jangan. Setelah itu engkau boleh, kalau kita tegas lagi, mujizat datang lagi, ya bolehlah keluar. Tapi kambing dombamu jangan. Ya. Jadi memang harus melawannya ini, melawan Firaun dan dunia ini, suatu sistem ya, termasuk sistem keagamaan itu. Jangan tanggung, saudaraku. Jangan tanggung. Hajar, pergi gitu. Kalau mau diam di dalamlah. Ya, jangan tanggung. Ya. Ini aja pun ketika Israel keluar dari ini kan, ini Mesir kalau di peta. Ini Mesir, sini padang gurun ya. Kalau mau jalan itu ke sini bisa 6 bulan, tapi Tuhan bawa ke sini padang gurun Sinai, ada perjanjian di sini. Itu Israel berkali-kali dia mau sampai Kadesi di sini itu yang 12 pengintai itu. Berkali-kali Israel itu dia ingin balik ke Mesir. Kenapa? Karena walaupun dia Israel sudah keluar dari Mesir, ini celak Mesir ini, Mesirnya masih ada di dalam hati Israel ini. Sehingga membuat Israel ketika dia mengalami kesulitan di padang gurun, dia cenderung maunya ke Mesir. Bahkan dia marah sama Musa, kenapa kau bawa kami ini keluar dari rumah perbudakan dari Mesir ya? Nah, barulah setelah orang Israel disunat, ya, itu setelah masuk tanah perjanjian, Tuhan bilang ini, aku telah menghapuskan celak Mesir itu. Sejak itulah orang Israel tidak mau balik ke Mesir lagi. Jadi saudaraku, kalau kita keluar dari rumah perbudakan, ya, perbudakan keagamaan, ntar saya ceritain jelas itu, ya, saya belak-belakan aja ntar bicara. Ya, dunia keagamaan memperbudak, ya, agama Kristen ya, itu memperbudak. Ntar saya kasih tahu dari mana itu jalurnya. Saya tidak bicara
asal asbun gitu deh. Saya punya pemahaman, saya punya pengalaman. Ya. Ntar saya sampaikan. Jadi orang Israel ini walaupun dia nanti sudah keluar dari Mesir, karena Mesirnya belum keluar darinya. Sebab di sini nanti dia baru Mesir itu disunat Israel itu, baru celak Mesirnya dibuang. Tapi selama dia di padang gurun, dia Israel itu belum, atau Mesir belum keluar dari Israel. Israelnya sudah keluar dari Mesir. Ya banyak. Nanti kalau kita lihat ini, kenapa banyak orang, misalnya Demas ya. Demas, ini timnya Paulus, bukan main-main ini. Demas ini timnya Paulus. Saya tahu kalau Paulus itu seorang yang dengan komitmen yang sangat tinggi, luar biasa. Tentu timnya juga ya nggak boleh ya, yang setengah-setengah begitu, mana bisa. Karena di mana ya satu tim kalau timnya nggak benar ya, kalau pemimpinnya nggak benar, biasanya datang juga yang nggak betul juga gitu. Ini Paulus, Demas itu tim Paulus. Tim Paulus ada Lukas, Timotius, Titus, itu ada lagi macam-macam semua, Lukas ya termasuk. Jadi dikatakan Paulus bilang di akhir hidupnya itu, Demas telah mencintai dunia ini lagi. Bayangkan. Kembali mencintai. Kenapa? Karena Demas masih ada dunia itu dalam diri Demas, belum dipotong istilahnya begitu. Sehingga ketika itu ya balik lagi. Maka kita harus mengikut Tuhan tuh sangat radikal, sedemikian sehingga putus dari dunia ini. Sebab apa yang ada dalam dunia ini ya, hawa nafsu, keinginan daging, keinginan mata, itu bukan dari Tuhan. Kasih akan Bapa nggak ada bagi orang yang mengasihi dunia ini. Kembali ya, kalau saya bilang istilahnya dunia, ya itu ada dua. Terutama dalam Injil, tulisan Rasul Yohanes itu jelas itu. Kalau Rasul itu dengan konteks ya, kalau Yohanes bilang pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, itu yang dunia ini maksud itu langit, bumi, laut dan segala isinya. Tapi kalau Yohanes bilang jangan kamu mengasihi dunia, kalau orang mengasihi dunia, apa yang ada dalam dunia itu dia nggak kasih Bapa, nggak ada di situ. Itu dunia ini maksud dunia keagamaan. Karena Yohanes itu dikucilkan oleh dunia keagamaan, dia di Pulau Patmos dikucilkan oleh dunia keagamaan, artinya gereja yang sudah jatuh ke dalam sistem. Nah ini dia, nanti kita lihat. Jadi Israel itu, kita dari yang di Mesir ini kita belajar ya, kesimpulannya. Kalau Israel benar-benar mau keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, dari cengkeraman Firaun, haruslah radikal. Radikal itu artinya sampai ke akar-akarnya. Kalau sudah cabut pohon, masih ada akar-akarnya di situ, nggak lama tumbuh lagi. Saya lihat tetangga saya tuh sebelah tadi, beberapa waktu yang lalu dia potong pohon rambutan sampai habis dipotong. Tidak ada daun sama sekali. Tahun sekarang udah tumbuh lagi. Ya, kenapa? Karena akarnya belum dicabut. Jadi kalau nggak radikal ikut Tuhan, nggak sampai akar-akarnya kecabut, itu akar-akar dunia, kita akan balik cepat atau lambat. Termasuk Demas itu, ya. Nah, oke, sekarang yang kedua, Israel di dalam kitab Hakim-Hakim. Jadi Israel ini jalanlah. Generasi pertama ini kita tahu ya, karena generasi pertamanya tuh Mesirnya belum keluar, ya, Mesirnya belum keluar dia, mereka gagal. Ya. Jadi di rumah perbudakan ini kenapa mereka ini ingin? Ini mereka ingat di dunia ini dia di Mesir ini ada, kami tuh duduk di depan kuali makan daging, ya. Ada bawang prei, ada semangka, ada kenikmatan. Walaupun perbudakan. Jadi dunia ini, Firaun ini memperbudak, sistem itu memperbudak umat Tuhan, Israel, dengan dua cara. Pertama kerja. Yang nama kerja dari, itu kerjanya gila-gilaan pokoknya. Dari pagi ke pagi kali ya. Sebab suruh cari jerami sendiri. Nggak boleh lagi yang bikin batu-bata kerja ya. Tapi bukan cuma kerja tok. Tapi juga ada kenikmatannya. Daging boleh makan di situ, kuali itu, bawang prei, semangka, semua makanan-makanan itu. Jadi dunia ini mengikat orang, umat Tuhan, dengan dua cara. Kerja
yang nggak karu-karuan kerjanya sehingga nggak bisa, bukan ini kerja rodi lah istilahnya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi juga ada kenikmatan. Termasuk dunia keagamaan mengikat orang begitu juga sama. Dalam dunia keagamaan, termasuk dunia kekristenan. Kalau saya selalu kalau ngomong dunia keagamaan maksudnya Kristen ya. Kita kan nggak ada urusan dengan dunia agama-agama lain. Maksud saya dunia kekristenan ini dua juga loh. Betul nggak? Kerja keras. Para full timer tuh dari pagi ke pagi kadang-kadang sampai capek. Berkali-kali teman saya tuh minta saya ingin retreat capek. Berhubungan dengan Tuhan pun nggak bisa lagi. Terlalu sibuk. Namanya sih sibuk pelayanan. Tapi bukan cuma itu aja. Bukan cuma sibuk tok. Ada uangnya, ada jabatannya, ada kemuliaan manusia. Itu memperbudak. Sama ini. Israel di Mesir sama. Nah, di dalam kitab Hakim-Hakim, Israel berkali-kali diperbudak. Zaman Gideon misalnya Midian ya, ada juga di zaman Simpson tuh Filistin, macam-macam lah bangsa-bangsa sekitar. Mereka karena menyembah berhala, mengikuti budaya bangsa-bangsa sekitarnya itu. Karena bagaimanapun bangsa-bangsa itu 7 bangsa di Kanaan itu lebih maju daripada Israel. Cara beribadah mereka, cara apanya mereka. Ini Israel kan keluar kayak bayi aja gitu ya. Lalu dia melihat cara-cara orang ini beribadah, kok kayaknya menarik juga ya, begini. Nah, dia ikut, kawin-mengawin dan ikut. Ya, berhala. Perbudakan kedua Israel di kitab Hakim-Hakim. Walaupun berkali-kali Tuhan bangkitkan seorang hakim, nanti kalau udah hakimnya mati, masuk lagi Israel. Karena berhalanya masih dalam hati. Ini sama aja dengan Mesir. Begitu Israel masuk di pembuangan, baru ketika balik lagi di bawah pimpinan Zerubabel, Ezra, Nehemia, itu orang Israel tidak pernah lagi beribadah ke berhala. Betul-betul berhalanya udah dicabut. Emang nggak gampang ini ya. Mesti ini berkali-kali mutar ini. Kalau sudah baca di kitab Hakim-Hakim begitu terus. Hakim hidup, Israel beribadah kepada Tuhan. Nanti hakimnya mati, jatuh lagi, muter. Lepas lagi nanti hakimnya hidup, melepaskan dari perbudakan bangsa-bangsa, nanti jatuh lagi, terus ya, muter. Berhala, ya. Dalam dunia kekristenan juga ada berhalanya nantilah ya, kita bilang ya. Ya berhalanya dunia kekristenan ya bukan patung, bukan apa. Ya ini kita bilang lah, mamon lah, udah itulah. Dengan ajaran-ajarannya yang memanfaatkan kasih karunia Tuhan, diarahkan kepada kesuksesan duniawi, membuat orang lebih cinta kepada uang, cinta kepada dunia, cinta kepada kemuliaan manusia. Itu berhala dalam dunia kekristenan. Dan itu berulang, kalau nggak keluar dari hati, nggak bisa. Mesti radikal kembali dicabut melalui proses disiplin Tuhan. Nggak bisa main tengking ya. Karena saya dulu kalangan karismatik suka nengking. Orang ngantuk gitu, lo ngantuk. Orang apapun, roh apapun, tengking ya. Yang keluar bukan rohnya itu, kadang-kadang urat kita keluar karena kita sudah terlalu banyak menengking sana, tengking sini. Nggak bisa gitu. Proses Tuhan, disiplin Tuhan, cara Tuhan lah, waktu Tuhan, itu yang bisa mencabut. Ya, kedua Israel diperbudak oleh bangsa-bangsa sekitarnya di zaman Hakim-Hakim. Kemudian Israel diperbudak kembali dengan cara di zaman Samuel itu. Dia minta 1-8. Ya, kalau baca ini. Diperbudak Israel di sana ketika dia minta raja. Karena kalau dia minta raja, dia lihat bangsa-bangsa sekitarnya punya raja-raja yang bisa kelihatan dengan mata jasmaninya. Israel bukan gak punya raja, ya rajanya Tuhan. Ya Tuhan bekerja melalui nabi-nabinya, dia bisa bicara ya, memimpin, mengatur. Musa juga sebagai rasul itu yang diutus. Israel minta raja. Memang ada beberapa raja yang baik ya, Daud. Ya nanti ada situ raja-raja, apa Yosia juga bagus, Hizkia juga bagus. Tapi kebanyakan ini nggak benar. Akibatnya jatuhlah Israel ke dalam pemerintahan atau raja manusia yang bukan bangsanya. Nebukadnezar yang di Babel itu, yang di Asyur, nggak tahu rajanya siapa tuh. Siapalah. Diremukkanlah setelah Israel pulang dari perbudakan bangsa asing, baru di tanah perjanjian itu zaman Ezra, Nehemia,
Siapa lagi tuh? Jerubabel, ya. Itu Israel betul-betul bebas. Ya. Walaupun nanti dia masih juga dia diperbudak terakhir oleh konsepnya tentang Mesias, ya, sehingga dia menolak Yesus. Itu nantilah kita lihat dulu kesimpulan. Ini trilogi, ya, trilogi perbudakan, ya. Israel diperbudak di Mesir, satu, karena Mesir perbudak oleh pekerjaan maupun oleh kenikmatan Mesir. Kedua, Israel diperbudak di zaman Hakim-Hakim, perbudak oleh berhala-berhala. Sama dunia Kristen. Nantilah kalau yang ini besok aja lah, ya. Baik, kita secara fokus kita lihat analoginya, ya. Ini analog soal ini sama. Kemudian terakhir, Israel minta raja, diperbudak bahkan oleh banget. Waktu dia minta Saul kan Tuhan bilang, kau akan menjerit karena rajamu itu. Kau akan dipajakin begini. Ya. Akhirnya dijatuh ke dalam Raja Nebukadnezar. Kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya gimana? Satu-satu lah ini harusnya. Kesimpulannya gini lah, harus radikal. Gitulah. Karena waktu Israel itu berhala-berhala, dia juga karena lingkungan sekitarnya itu. Demikian juga waktu dia minta raja juga karena dia lihat bangsa-bangsa lain. Jadi emang ini harus radikal, itu intinya. Harus dicabut sampai ke akar-akarnya dengan cara Tuhan, ya. Dengan proses Tuhan, ya. Jangan coba-coba tangking-tangking lah. Cinta uang, cinta dunia, cinta kemuliaan manusia menurut tangking, mau gimana? Nggak bisa. Itu cuma bisa melalui proses disiplin Tuhan. Jadi kesimpulannya harus radikal, tetapi hanya Tuhanlah yang bisa mencabut segala cinta akan Mesir, akan berhala, akan raja. Sama orang Israel di zaman ini terakhir. Nambahin dikit lah. Jemaat itu kan juga cari raja, cari gembala kan. Rasanya kalau nggak punya gembala nggak enak. Kadang-kadang kalau Yesus dihina, Kristen dihina nggak apa-apa. Tapi kalau pendetanya dihina, bisa ngamuk dia. Minta raja juga sama. Besok lah, ya, kita bicara, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.